Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Khairun Nisa, NIM 183111037 dari Program Studi Pendidikan Biologi S1 STKIP Pembangunan Indonesia Makassar. Di sini saya akan membawakan ringkasan materi mengenai mata kuliah dari Biologi Satwa kelas 7B Biologi. Pada mata kuliah perilaku satwa, di sini pertama kita akan membahas mengenai satwa liar. Perlu kita ketahui bahwa hidup liar yaitu spesies atau jenis satwa dan tumbuhan yang masih mempunyai kehidupan yang liar atau punya sifat-sifat yang spesies yang tidak didomestifikasi meliputi semua organisme yang tumbuh hidup liar di suatu area tanpa adanya intervensi manusia. Fungsi dari satwa liar yaitu menjaga regenerasi hutan, kemudian sebagai bahan baku obat-obatan tradisional dan modern, estetika, melestarikan warisan dan budaya tradisional, daya tarik wisata, kemudian berperan dalam rantai makanan, melindungi stabilitas dan keseimbangan ekosistem, ketahanan pangan, sumber ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pembangunan. Adapun satwa liar ini dilindungi karena terancam kelestariannya di habitatnya, baik karena sebab alami maupun karena intervensi manusia. Jadi pemerintah Indonesia menetapkan jenis satwa liar dan tumbuhan dilindungi pada PP nomor 106/2018. Terdapat total 904 jenis. Ada satwa liar dengan jumlah 784 dan tumbuhan 117 terancam punah telah dimasukkan ke dalam daftar jenis yang dilindungi. Pelaku yang melanggar dikenakan hukum penjara dan denda untuk menimbulkan efek jera, maksimal penjara 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Adapun sebab-sebab dari dilindunginya satwa liar yaitu karena dia memiliki populasi yang kecil dan juga kemampuan reproduksi rendah tidak sebanding dengan laju eksploitasinya. Sebarannya terbatas, spesies endemik, dan juga eksploitasi berlebihan atau perburuan dan peredaran ilegal. Kerusakan habitat seperti alih fungsi lahan, kemudian perambahan, kebakaran hutan. Dan penyebab terakhir satwa liar dilindungi yaitu karena wabah penyakit. Perburuan dan peredaran satwa liar, berbagai macam motif, cara, dan dengan skala lokal ataupun nasional. Pelakunya berjaringan dan melibatkan ribuan jenis satwa liar. Beragam jenis komoditas diperjualbelikan. Keuntungannya lebih besar daripada resikonya. Kesempatan melakukan kejahatan masih besar karena upaya pencegahan dan efek jera belum terjadi. Menjaga satwa liar. Habitat satwa liar adalah di alam. Hindari pemeliharaan satwa liar. Pemanfaatan satwa liar yang berkelanjutan atau tidak eksploitatif. Tidak turut serta dalam melakukan perburuan, kemudian peraduan yang berkontribusi pada kepunahan satwa kebanggaan nasional. Kita harus melaporkan temuan perburuan, peredaran satwa liar dilindungi kepada aparat terkait, menjaga alam sekitar sebagai habitat yang nyaman untuk satwa liar, kemudian menggunakan kekuatan sosial media untuk menggalang simpati atau empati masyarakat, misalnya animal welfare dan upaya melindungi satwa liar. Kenapa satwa liar itu harus dibiarkan atau lebih baik di habitat alaminya? Karena spesies dari satwa liar akan memiliki semua sumber dan dapat beradaptasi, dan juga spesies akan terus berevolusi, terus berkembangnya variasi gen yang tangguh, memiliki banyak pergerakan dan populasinya besar sebagai stok pemuliaan.
Selanjutnya yaitu mengenai aves. Adapun yang tergolong ke dalam aves yaitu ayam, merpati, burung elang, rangkong, jalak bali. Yang akan dibahas pada materi perilaku aves yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, bulu, dan sayap, seperti burung merpati, ayam, bebek, dan lain-lain. Jadi aves ini dibagi menjadi 3, yaitu Paleogratae, contohnya burung unta, burung kasuari, dan Inverness yaitu penguin, Neogratae yaitu burung pelikan, bangau, merpati, kakatua, gagak, burung hantu, angsa bebek. Selanjutnya yaitu perilaku satwa liar pada golongan mamalia. Ciri-ciri mamalia yang utama adalah memiliki rambut, kemudian rahang bawah yang bertulang tunggal, memiliki gigi, dan kelenjar susu. Metabolisme berdarah panas. Adapun yang dimaksud dengan berdarah panas yaitu suhu tubuhnya stabil melalui metabolisme seperti manusia atau mamalia. Hewan berdarah panas atau biasa disebut dengan homoeotherm. Di Indonesia sendiri sampai dengan tahun 2019 jenis mamalia yang tercatat yaitu kurang lebih 776 jenis dan terbagi menjadi 16 ordo. Contoh hewan mamalia yaitu orang utan Sumatera, kemudian renggili, gajah Sumatera, baruk, dan tapir Asia. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai reptil. Jadi reptil ini biasa disebut dengan hewan melata. Adapun cabang ilmu zoologi yang mempelajari tentang kehidupan reptil dan juga amfibi itu dinamakan dengan herpetologi. Salah satu jenis reptil yaitu tokek. Nah, tokek ini merupakan hewan yang soliter, artinya hewan yang hidupnya menyendiri, baik saat berburu maupun pada saat mengembara. Tentunya masih banyak lagi jenis reptil yang lainnya, yaitu seperti ular kobra, buaya, dan ular kobra. Yaitu seperti ular kobra, tokek, buaya, dan ular sanca. Nah, pada ular kobra ini perilaku makannya yaitu berupa dengan memakan mangsa yang besar dan dapat hidup beberapa bulan ke depan tanpa makan lagi karena metabolismenya lambat. Dikatakan juga bahwa ular kobra ini meletakkan telurnya pada sarang yang terbuat dari serasa. Nah, yang dimaksud dengan serasa yaitu berupa sampah-sampah organik yang seperti tumpukan dedaunan, kemudian rerantingan, dan berbagai sisa vegetasi lainnya di atas lantai hutan atau pada kebun atau kebun yang sudah mengering yang berubah dari warna aslinya.
Selanjutnya yaitu materi tentang amfibi. Hewan amfibi yaitu hewan yang hidup di vertebrata yang hidup di dua alam, yaitu daratan dan air. Contohnya kodok, katak sawah, salamander, dan selisilia serta lain-lainnya. Nah, amfibi ini sama dengan serangga, yaitu mengalami metamorfosis. Adapun dapat kita pahami bahwa perbedaan antara katak dan kodok yaitu pada kodok ukuran tubuhnya besar, kulitnya kering dan tebal dan kasar, dan kakinya relatif pendek sehingga saat melompat tidak terlalu jauh. Berbeda dengan katak, pada katak ini berbeda halnya dengan katak ini bertubuh langsing dengan kulit basah atau lembat, berlendir, tipis dan halus. Katak juga mempunyai kaki yang lebih panjang sehingga lompatannya lebih jauh. Kelas amfibi terdapat 3 ordo, yaitu salamander atau biasa juga disebut dengan urodela, frogs atau anora, kemudian sisilia, sesilia atau apoda. Selanjutnya yaitu materi mengenai domestikasi. Jadi baik pada tumbuhan ataupun hewan itu dikenal dengan istilah domestikasi. Nah, domestikasi ini atau penjinakan ini yaitu pengadopsian hewan atau tumbuhan dari kehidupan liar ke dalam lingkungan manusia. Dalam arti sederhananya, domestikasi ini merupakan proses penjinakan yang dilakukan terhadap hewan liar. Perbedaannya, apabila penjinakan ini lebih pada individu, maka domestikasi ini lebih melibatkan pada populasi seperti seleksi atau pemuliaan dan perubahan perilaku sikap organisme. Pada umumnya kita biasa melihat hewan itu ada yang satwa liar dan juga ada yang peliharaan. Satwa liar seperti gajah, singa, harimau dan lain-lain. Dan adapun peliharaan yaitu kucing, anjing, sapi, domba dan beberapa hewan lain. Perlu kita ketahui bahwa hewan peliharaan itu awalnya satwa liar. Nah, proses transformasi dari satwa liar menjadi hewan peliharaan itulah yang dimaksud dengan domestikasi. Ada yang berpendapat bahwa domestikasi itu proses penjinakan, tetapi juga berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu apa sebenarnya definisi dari domestikasi? Jika merujuk pada beberapa ilmuwan, kita menemukan bahwa definisi dari domestikasi yaitu pada dasarnya domestikasi adalah sebuah ketergantungan hewan kepada manusia berupa makanan, kemudian kontrol dan tempat tinggal. Para ilmuwan juga mengatakan bahwa domestikasi tidak harus digabungkan dengan penjinakan. Ilmuwan lain dari beberapa referensi memandang bahwa domestikasi itu adalah sebuah proses di mana manusia itu sengaja mengambil alih kehidupan suatu makhluk hidup, dalam hal ini satwa liar, untuk mencapai tujuan tertentu. Itulah penjelasan dari saya mengenai rangkuman dari materi pembelajaran biologi satwa kelas 7B biologi selama beberapa pertemuan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.